Penyelundupan sabu dalam kemasan deterjen digagalkan petugas rutan kelas 2B Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sabu tersebut dikirim oleh residivis kasus narkoba untuk warga binaan. Petugas rutan kelas 2B Humbang Hasundutan, Sumatera Utara membongkar kemasan deterjen yang diduga terdapat sabu. Pemeriksaan ini dilakukan atas kecurigaan petugas dari seorang pria yang datang mengirim kemasan deterjen terbungkus tas merah. Saat diperiksa, kemasan deterjen bocor. Ditemukan 5 paket sabu seberat 5 gram terbungkus plastik. Ternyata, pria tersebut merupakan residivis kasus narkoba. Sabu tersebut dikirim untuk Ucok dan Iwan, warga binaan yang rencananya akan diedarkan di dalam rutan. Ini mencurigai ada barang titipan, bungkusnya tidak rapi, ada sedikit kebocoran. Jadi pada saat itu setelah diperiksa, di situ terdapat ada 1 bungkus plastik putih yang diduga isinya adalah narkotika jenis sabu. Dari informasi dari pihak kepolisian dan juga pengakuan dari warga binaan, itu sekitar 5 gram. Kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando melaporkan. Pemirsa, Beki tersangka pencabulan sejumlah santriwati di Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, ditangkap setelah dikepung polisi. Penangkapan berulang kali gagal karena dihalangi pengikut Kiai Muhtar Mukti, orang tua tersangka. Beki ditangkap setelah polisi menggeledah komplek pesantren seluas 5 hektar. Masa pengikut Kiai Muhtar Mukti menghalangi polisi di pintu gerbang Pondok Pesantren As-Sidikiyah Losari Ploso, Jombang, yang akan menangkap Beki Subhi Azal, tersangka pemerkosaan. Pengikut Kiai Muhtar ini berdalih di dalam komplek pesantren sedang berlangsung acara pertemuan. Setelah diberi waktu 1 jam, polisi akhirnya masuk dengan membuka paksa gembok gerbang. Pengikut Kiai Muhtar Mukti melawan, namun sebagian kabur, bahkan ada yang melompat ke kolam. Polisi terus masuk di kompleks pesantren untuk melakukan penggeledahan. Setelah sampai rumah yang ditempati pengasuh pondok pesantren, polisi tetap meminta izin Kiai Muhtar Mukti. Polisi kemudian menggeledah satu persatu bangunan di pondok pesantren mencari Beki, anak Kiai Muhtar Mukti. Akibat perlawanan ratusan orang, sejumlah anggota polisi juga terluka. 15 jam polisi dengan pasukan Brimob mengepung kompleks pondok pesantren As-Sidikiyah dengan melakukan penggeledahan. Polisi menyisir setiap bangunan, bahkan setiap ruangan, hingga menemukan Beki bersembunyi. Setelah mangkir dari pemeriksaan dan lolos dari penangkapan selama buron sebagai tersangka pemerkosaan, Beki ditangkap. Beki ditangkap dengan pengawalan ketat polisi dan langsung dibawa ke Polda Jawa Timur. Yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini, sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua, karena beliau orang yang kami hormati. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap-duakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Orang tua Beki, Kiai Muhtar Mukti dan istrinya juga ikut ke Polda Jawa Timur menemani proses hukum. Sebanyak 321 pengikut Kiai Muhtar Mukti yang menghalangi penangkapan Beki diamankan di Polres Jombang. Warga yang diamankan ini mengaku datang ke pondok pesantren As-Sidikiyah untuk mengikuti pelantikan organisasi. Setelah menginap semalam, 321 orang telah diperiksa polisi satu persatu. Warga dari berbagai daerah mengaku datang karena menerima undangan.
tahu itu keputusan bagaimana. Kita mengikuti apa yang menjadi keputusan. Tapi selama ini tidak pernah ada yang janggal Pak ya di dalam itu Pak ya? Kalau yang saya pribadi, bisa dari ajaran-ajarannya ya, yang saya rasakan. Nyaman ya di... Becky tersangka pemerkosaan sejumlah santriwati di pondok pesantren orang tuanya dititipkan di Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo. Becky selain berperan sebagai guru di pondok pesantren, selama ini dikenal sebagai musisi dan memproduksi rokok. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan, Becky selama ini bebas bahkan mangkir dari pemeriksaan. Becky dilaporkan para korban sejak 3 tahun lalu. Sudah kita bawa ke Polda Jawa Timur dan malam ini kita lakukan upaya sidik jari. Jadi untuk memastikan bahwa betul-betul yang kita bawa ini adalah MSA. Setelah Polda Jawa Timur menyerahkan Becky ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 5 orang yang menghalangi penangkapan juga ditetapkan polisi sebagai tersangka. Para pengikut Kiai Muchtar terbukti menghalangi polisi saat akan menangkap Becky. Besok pagi insya Allah kita akan rilis. Jadi mohon rekan-rekan bersabar, ditunggu ya, sampai besok pagi. Selain itu juga besok kami akan koordinasi dengan Kejaksaan terkait dengan teknis penyerahan tersangka. Mungkin update yang perlu saya sampaikan malam ini itu rekan-rekan. Selama ini penangkapan Becky selalu gagal karena diadang massa. Sejak Januari lalu, upaya penangkapan Becky selalu dihalangi. Pekan lalu, Becky bahkan telah ditangkap di jalan raya, namun sopirnya menghalangi. Polisi terus melakukan upaya penangkapan dengan mengepung pondok pesantren As-Siddiqiyah. Namun Kiai Muchtar Mukti As-Siddiqiyah pekan lalu justru mengajak Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat untuk berdiskusi. Kiai Muchtar Mukti berdalih sangkaan pemerkosaan pada anak laki-lakinya sebagai fitnah. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Becky merupakan tersangka pemerkosaan 11 santriwati. Korban selama ini belajar di pondok pesantren As-Siddiqiyah milik orang tuanya. Becky memanfaatkan sebagai anak kiai dan sebagai guru dalam melakukan tindak kekerasan seksual pada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang janda muda mengaku bahagia karena bercerai di Mojokerto, Jawa Timur. Video rekaman beredar luas di media sosial, pelaku memamerkan akta cerai. Gak ada guna. Lebih baik menjanda daripada punya suami, gak ada guna. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, wanita ini memamerkan akta cerai setelah keluar dari kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Wanita ini mengaku bahagia karena proses perceraian yang telah dilewati. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro mengakui wanita yang pamer akta perceraian telah menjalani sidang cerai dengan suaminya. Perempuan yang berkata bahwa lebih baik janda daripada punya suami yang tidak berguna itu benar. Jadi yang pertama kebenarannya disyuting di muka kantor Pengadilan Agama Bojonegoro dan baru itu serta membawa stop map yang berisi akte cerai. Meski perceraian diperbolehkan, sebaiknya tetap bijak menggunakan media sosial. Bagaimanapun, perceraian adalah sebuah aib yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi diri sendiri dan tidak dipertontonkan pada orang lain. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi iNews melaporkan. Seorang pemotor terluka setelah terlibat kecelakaan beruntun 8 kendaraan di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur. Dugaan sementara kejadian ini akibat salah satu kendaraan mengalami remblong.
6 mobil terdiri dari mobil pribadi, angkutan kota dan truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur. Selain 6 mobil, 2 motor juga terlibat kecelakaan tersebut. Akibat kejadian ini, seorang pemotor terluka. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kejadian ini akibat salah satu mobil mengalami remblong dan tidak ada jarak antar kendaraan. Lampu merah. Berarti yang nyundul dari belakang semua ya, Dari Pak? belakang. Yang nabrak emang dari belakang berarti ya, Pak? Iya, dari belakang. Oh, paling belakang berarti truk ya, Pak? Betul. Terbok. Jadi kesundul semua ke depan ya, Pak ya? Sambil truk. Kecelakaan beruntun membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari arah Kramat Jati maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Oknum anggota Satlantas Polres Palopo, Sulawesi Selatan diduga melakukan pungutan liar. Seorang sopir yang diduga tidak membawa surat kendaraan diminta membayar Rp500.000. Solar lagi tadi, teman dia yang kasih kok, di Palopo. Jadi permintaanmu 100, nah dia mintanya 500. Oknum anggota Satlantas Polres Palopo terekam video amatir warga saat menghentikan sebuah truk ekspedisi di lintas kabupaten dan provinsi. Setelah menyadari ada yang merekam, oknum polisi tersebut segera meninggalkan lokasi menggunakan mobil patroli. Para sopir yang diduga melanggar aturan berlalu lintas mengaku diminta membayar Rp500.000. Namun para sopir menawar dengan alasan sudah kehabisan uang untuk membeli bensin. Menanggapi viralnya video tersebut, polisi akan melakukan penyelidikan. Namun jika terbukti bersalah, oknum polisi yang melakukan pungli akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kami akan proses kembali kebenarannya berita tersebut. Apakah memang betul itu anggota kami atau bagaimana? Dan tentunya kami akan menyelidiki ataupun mungkin memanggil kalau memang betul itu ada oknum dari anggota kami. Dan kalaupun betul itu terbukti anggota kami, tentunya kami akan memberikan tindakan yang tegas. Dan itu sudah komitmen. Salah satu cara menghindari pungli, warga harus melengkapi SIM dan STNK sebelum berkendara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan.